Terus ini Pak Ustadz, bagaimana dengan ada orang yang bermimpi Allah dan Rasulullah datang dalam mimpinya? Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Apakah itu baik atau gimana? Kalau pendapat saya, kalau meninggal asbabun nuzul mimpi Ibrahim dan Yusuf, ya bagus, betul itu sama. Itu juga kata Allah, Ta'ala Maha Pujuroha. Allah memberi ilham saya kayak orang yang sudah ditilai, orang jujur, orang benar, orang baik itu. Contohnya sekarang, kalau sekarang membuat satu pengurus harus jujur. Coba ke depannya masalah membuka kebaikannya, masa depan yang bukan jangka pendek tapi jangkauan panjang. Masya Allah. Nah, Rasulullah juga begitu. Ya. Yang sudah diuji oleh Allah ini orangnya orang betul, orang baik, diberi ilham sama untuk jadi pemimpin harus orang bagus. Ya, terus yang selanjutnya Pak Ustadz, tadi malam saya menunjukkan salah satu video ataupun foto orang, nama beliau adalah Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Nah, beliaulah yang mengalami mimpi yang Allah dan Rasulnya datang ke dalam mimpinya itu. Nah, pendapat Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz melihat sosok tersebut, tentang orang tersebut, gimana Pak Ustadz sosoknya itu? Ya kalau saya itu memang ngebetulkan. Masya Allah. Kalau Allah enggak bingung-bingung, enggak susahan. Masya Allah. Memberi ilham kepada makhluknya, ciptaannya, Allah yang sayangi. Masya Allah. Kan ada. Kalau itu yang enggak suka-suka, Ibrahim juga dongkap Allah, enggak Allah yang melupakan jaharnya, dohirnya begitu, tapi merupakan mimpi kan. Masya Allah. Tapi Ibrahim sudah yakin ini Allah, kata Allah, Bang. Mama, ini Allah, perintah Allah, jalankan. Ini Pak Ustadz, bagaimana jika ada orang yang mengatakan ini adalah tidak benar atau dusta atau pembohong atau segala macam? Kira-kira pendapat Pak Ustadz tentang orang yang mendengar dari tentang mimpi ini atau gimana, itu apakah dia tidak memiliki ilmu tentang itu atau seperti apa? Saya tidak memiliki ilmu sebab itu tidak percaya. Beliau itu begini, tidak mengerti ilmunya bab mimpi, yang tidak mengerti silsilah kekayaan kurban Ismail Ibrahim itu kalawan Yakub dengan Yusuf, sejarahnya nggak tahu itu. Sedangkan peristiwa dulunya ayat potong leher Ismail kan dari mimpi. Dari mimpi. Yakub juga akhirnya Yusuf ditenggelamkan ke dalam sumur itu, asalnya kata ayahnya kan, ya anakku, jangan kita katakan kepada kakak-kakakmu. Akhirnya Yusuf nggak taat, kira kakak Allah sudah memberi ilham, memberi mimpi ini kepada Yakub, dikatakan kepada anaknya supaya jangan bilang kayak kakak yang saja lainnya. Yusuf gak taat. Akhirnya kan Allah memberi ujian. Sampai kemana takwil ini mimpinya. Tapi kan berapa tahun juga ada peceklik yang 7 tahun itu ada di Mesir. Kakaknya sudah gak tahu di mana adanya Yusuf itu. Iya, oke Pak Ustadz. Terus tadi saya lanjutkan satu lagi tentang sosok video ataupun sosok orang yang saya tunjukkan kepada Pak Ustadz, yang beliau yang bernama Said Muhammad Qasim tadi malam itu. Gimana Pak Ustadz melihat sosok itu, wajah beliau atau gimana, ada sesuatu yang istimewakah atau seperti apa gitu? Ya, yang bagus itu bagus. Iya. Bagus itu rupanya, ya kepalanya, akhlaknya kan sudah enggak, beliau itu enggak ngarang-ngarang itu. Oh, Masya Allah. Enggak ngarang-ngarang. Berarti benar apa yang disampaikan oleh beliau. Iya. Yakin. Masya Allah. Kalau begitu ngarang-ngarang nanti di hadapan Allah yang akan berat ya di akhirat. Kalau kadang, iya. Itu kata Rasul itu, ciri yang masuk surga kita jangan dusta. Kalau dusta mengarang-arang, kalau banyak orang pengikut yang mengarang dusta, tanggung jawab kita di umat di hadapan Allah. Iya. Berarti ini Pak Ustadz, orang yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
Rasulnya, apakah itu termasuk yang dikategorikan sebagai Al-Mahdi ataupun orang yang dapat petunjuk, Pak Ustadz? Al-Mahdi itu ya orang katanya para Arab itu Mahdi itu dapat petunjuk. Masya Allah, berarti betul ya. Mahdi itu menurut logasi itu tina al-huda kan? Iya. Mahdi. Kalau itu kan kalau melahir anak mah minal mahdi ilal lahdi kan? Iya. Asal digendong sampai masuk lahan. Tolab ilmu itu kewajiban minal mahdi ilal lahdi. Dikawit digendong sampai masuk kubur kewajibannya. Itu juga dapat itu ilham dari Allah juga. Kak Imam Mahdi itu Allah nggak segan-segan. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz yang terakhir pertanyaannya tentang sosok yang ada di video yang saya videokan tadi malam itu, kira-kira menurut Pak Ustadz itu jika Allah menentukan atau memilih beliau sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi, bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya memang bagus. Allah sudah pilihan Allah mah nggak bisa dikira ke orang. Allah sudah tahu memilih orang. Contohnya milih Rasul kan. Kalau saya Rasul dipilih Allah kan dah layak dengan prestasi kedudukannya. Pengebala kambing, tapi Allah sudah tahu ini yang akhlaknya bagus, malah sampai ke gelarnya Nabi itu 63 tahun memimpin umatnya kan akhlaknya enggak tumpah-tumpah. Kamiskin begitu, kau benghar begitu, kan sekarang bukan kan? Itu juga sudah kepilih dari Allah, enggak susah. Jadi Allah saja yang milih. Saya juga naksir itu wajahnya juga sudah terbeda. Ada keistimewaan. Ada keistimewaan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, oke, itu aja Pak Ustadz. Lain kali kita sambung. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.